dan jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hijrah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersyukur kepada Allah itu di hati kita meyakinkan, mengiktikadkan atau mengakui semua nikmat dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Napa aja nikmat yang melekat pada diri kita itu dari Allah Ta'ala. Jadi nyaman. Dan itu kada bakalan stres kalau orang mengingat nikmat bersyukur. Jadi makom gembira, makam happy, yaitu bersyukur kepada Allah. Namun orang bisa bersyukur berarti sudah melepas dirinya daripada stres. Kemudian bersyukur juga ngarannya memanfaatkan apa aja nikmat tadi untuk ibadah kada lain. Jadi awak umpat berjamaah ke masjid bersyukur juga ngarannya. Menjauhi larangan Allah Ta'ala bersyukur juga. Jadi syukur tadi erat hubungannya dengan takwa. Amun orang bertakwa pasti bersyukur. Kalau orang bersyukur bahagian daripada takwa itu beribadah kepada Allah. Kemudian marilah juga kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung masih bulan salawat, bulan Sya'ban, mari kita membaca salawat kepada Nabi kita. Salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-rawaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Zakar ibn Abi Saif al-Yamani annahu qala, berkata Abi Saif al-Yamani. Abi Saif ini sidin orang Yaman. Ujar sidin, inna syahra sya'bana syahrus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan Sya'ban yang masih ada waktu nih beberapa hari lagi, itu adalah bulan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ayata, karena ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat tentang salawat, dan salawat itu ijazahnya langsung dari Allah. Jadi siapa aja membaca salawat, ijazahnya langsung dari Allah Ta'ala. Bolehlah kada berguru mengamalkan salawat? Boleh. Boleh. Tapi mana bedanya yang berguru dengan kada? Kalau pakai guru, kalau kada berguru 1.000 rupiah.
Kalau berguru $1.000. Nah itu aja, sama aja. Cuma berguru, yang nyata pun berguru kan barisnya, artinya, maksudnya, sirnya pakai guru. Tapi ngaran salawat ini ada taruh sirnya tadi. Nah jadi ujar Sidin, salawat, ayat tentang salawat ini nuzilat fihi, diturunkan di bulan Sya'ban. Nah itu salawat. Kemudian tentang Ramadan, ini Ramadan yang dihadap tinggal beberapa hari lagi. Ini tanggal 25, tanggal di kalender menurut hisab tanggal 3 malam minggu. Itu pemberitaan. Jadi apakah Muhammadiyah atau NU yang menghitung seorang bolehnya mengabarkan boleh, cuma menetapkan kada boleh, karena menurut aturan di dalam kitab fikih klasik itu menyebutkan bahwa yang pemegang otoritas yang menetapkan, mengisbatkan Ramadan itu pemerintah. Di situ disebut pemerintah. Jar menterinya jar kan tapi waras, biar aja kan tapi waras, nyalain menterinya juga. Ya menteri itu kan mau makan aja, si menteri itu mau makan bubuhan ulama yang ada. Misalnya ada orang bebadah menterinya jar kada waras, nah 2 kali ulun sudah nyambat kada waras. Jadi menteri kan hanya mau makan. Ini kan ada BHR, Badan Hisab Ruqyah Nasional, yang dibentuk oleh pemerintah itu. Nah di situ ada ulamanya, ada ahli falaknya, dan ada ahli astronomi. Yang sekarang ini kan di situ ada Pak Cecep Nurwenda, Pak Thomas Jamaluddin, ada Pak Hendro. Itu yang biasa mengeker bulannya itu, meruqyat bulan. Nah kita boleh menghabarkan, tapi kada boleh menetapkan. Nah, kalau guru Abdullah Marisi baharijan kita hari raya kita berpuasa malam ini jasidin menurut hitungan jasidin. Cuma kita menunggu pengumuman pemerintah. Kenapa disuruh kita mengikut pengumuman pemerintah? Ya tadi BHR tadi itu. Banyak ahli fikihnya ada, semua ada di situ. Nah, yang jadi diterima dari beberapa tempat di seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke. Kan mulai Papua sampai ke Aceh. Biasa di sini sudah melihat, di sini mau lihat. Nah, kita memakai sistem hukum matlak, hukum di mana hukum negara kesatuan Indonesia. Amun di Papua belum melihat, di Jawa melihat sudah se-Indonesiaan berpuasa isoknya. Amun kan ada yang melihat, berarti lusa itu, jadi besok masih bulan yang sedang berlangsung. Jarang-jarang kalau menurut perhitungan, misalnya isuk malam ini menurut perhitungan sangat memungkinkan hilal dilihat, insya Allah, karena kada satu titik aja, beberapa titik, mulai Papua sampai di Jawa. Kalau di Kalimantan, apalagi di Samarinda, kedada tempat meruqyat. Tapi jar kenapa di Islamik orang meruqyat ya, di Islamik itu melakukan hal sia-sia? Oh kada melakukan hal sia-sia. Tetap orang bukan hanya kita melakukan ta'abbud, ibadah, karena ada perintah melihat di situ. Kenapa ya? Supaya bisa melaporkan bahwa di Samarinda kada melihat, ya laporkan ke sana, supaya melaporkan ke sana. Melaporkan. Nah itu jadi yang memegang otoritas pemerintah ketika sudah cek ada melihat
di salah satu tempat biasa di Madura, di Cawang, di Pantai Kodok, apa itu ya, Pantai Kodok, Tanjung Kodok di Tanjung Kodok. Nah, melihat, kalau melihat langsung lapor, disumpah yang mana tuh sudah. Puasa tuh boleh berbeda dengan pemerintah. Kita menghitung seorang atau kita melihat seorang hilal, pemerintah kada, orang banyak kada pribadi, boleh pakai seorang, dan di kalangan terbatas boleh pakai seorang, tapi kada boleh bawaan. Jadi menurut hisab malam minggu, cuma kita tetap menunggu pengumuman pemerintah. Nah, di awal Ramadan ini ada bacaan di senjata mukmin ini. Nah, ada senjata mukmin di halaman 92. Di halaman, nah ini 92. Ya, di halaman 92. Ini senjata mukmin, tahu berapakah harganya ini? Pokoknya semangkok bakso, apa aja? Semangkok bakso 15.000 lah ini, paling 20. Dan ini kalau begitu kita memiliki ini sudah langsung diijazahkan beliau Kiai Haji, dan ini insya Allah artinya amalan-amalan yang dimasukkan di sini, baik tulisannya, bacaannya, terus pertanggungjawabannya, artinya sini kada asal memasukkan, ada rujukannya. Ya kan, ada jurang mulah amalan suka-sukainya, barisnya salah, apanya salah, ya menurut dengkulnya aja. Nah, di sini sidinalah khotimah, sampai di sini telah tamat risalah ini. Sekali lagi saya doakan, nah didoakan sidin yang ampun buku nih, semoga Allah jadikan risalah ini besar manfaatnya bagi yang basic, kada basic ya Pak, dasar bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Dan dengan ini saya berikan ijazah bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang telah memiliki risalah ini. Nah, memilikinya, nah kayak apa cara memilikinya? Nukar di toko, nukar atau minta. Yang tak minta lah, ulun bariakan lah. Siapa yang tak minta? Ulun bariakan mungkin sepilihan, karena sudah kan cara memilikinya melalui minta bisa ulun bariakan nih. Untuk mengamalkan isinya, bihadil kitabah al-idh wal ijazah lahum, dan dengan kitab ini kuizinkan, kuijazahkan bagi mereka, kita beratane wa ausihim, aku nasihatkan bitaqwallahil azim, supaya tetap aja kita takwa kepada Allah yang Maha Agung. Wala yansawni biddu'a, jangan kada ingatlah mendoakan aku. Nah itu sidin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillah awalan wa akhiran wa ala kulli hal. Tamat. Banyak amalan di sini. Amalan napa itu Asmaul Husna, amalan macam-macam di sini, amal bagus. Dan ini bagus amalannya nih. Cuma amalan begini dua kan ada di sini. Ada di sini itu amalan. Jadi bagus benar nih. Sayang benar kada diambil kesempatan ini. Ini kan Guru Husin Qadri ini salah satu perguruan yang abah guru sakumpul. Guru Husin Qadri ini kisah sedikit. Dulu orang tukang cukur, pahara tangan cukur hanya separuh mencukur lewat sidin nih jenazah sini, waktu sini meninggal paksa tertinggal akan tukang, jadi separuh kayak apa tukang cukur, sayang jadinya kan wali lewat Guru Husin Qadri. Abah sidin inilah
yang mengunyut guru tuh kan abah guru berapa bulan, 2 bulan kah yang kada menyusul melalui abah sing kayak Abdurrahman salah abah sidin ini Ahmad Zaini anak Kai Adu Kiai Haji Abdurrahman. Kiai Abdurrahman bisa anak Ahmad Zaini. Kiai Ahmad Zaini punya anak ya sidin guru Sin Qadri, guru Badruddin, guru Rosyad, ada lagi guru siapa tuh yang di Mekah anak sana. Nah ini salah satunya. Dan ini sahabat kentalnya guru Padang, guru Seman Mulia. Nah di antaranya di halaman 92 ujar sidin surah Al-Fatah inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima sampai ayat 29 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddu 'alal kufar terus sampai habis wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini surah Al-Fatah ada di juz 26 surah Al-Fatah ini. Nah dibaca ya khasiatnya apa surah Al-Fatah ini. Nah ini khasiatnya ujar sidin barang siapa membaca akan dia ya surah Al-Fatah ini Al-Fatah barang siapa membaca akan dia 3 kali, membacanya 3 kali. Ini surah kurang lebih Yasin, terpendek sedikit daripada Yasin ya, sekitar 2 halaman lah, 2 lembar, bukan 2 halaman, 2 lembar. Nah, khasiatnya barang siapa membaca akan dia 3 kali pada malam permulaan timbul bulan Ramadan, malam pertama tuh. Barang siapa membaca pada malam permulaan timbul bulan Ramadan, insya Allah terpelihara ia di dalam setahunan itu daripada mara bahaya. Jadi selamat dari bahaya. Mengamalkan ini itu yang ke-1, selamat daripada mara bahaya sampai Ramadan depan lagi. Baca lagi Ramadan depan. Nah, sampai Ramadan depan dan diluaskan rezekinya. Nah rezeki duit, bukan duit aja, awak sehat, tenang, nyaman, rezeki juga. Nah diluaskan rezekinya. Jadi lepas dari mara bahaya, diluaskan rezekinya. Berapa kali dibaca? 3 kali. Habis maghribnya malam permulaan. Nah habis maghrib kalau kada sempat, misalnya lambat baca kada lancar, sekali aja kawak, 2 kalinya habis bertarawih, habis tarawih sambung 2 kali. Nah itu surah Al-Fatah di awal Ramadan, membaca di awal Ramadan. Baca aja lah surah Al-Fatah, dosa sing banyakan. Membaca surah Al-Fatah dosa batuyuk ngalih juga. Oh berarti sebelum Ramadan ini minta ampun lawan Allah Ta'ala. Walaupun di Ramadan itu sendiri dikatakan Nabi bepada rugi benar umatku ini masuk Ramadan sehari dosanya belum diampuni, 2 hari belum juga diampuni. Seharusnya di hari pertama sudah diampuni, 3 hari belum sampai berakhir Ramadan, sampai akhir Ramadan dosanya belum diampuni, rugi benar tuh Bang. Maka ini bulan maghfirah, bulan ampunan. Diampuni ya Allah. Awalnya rahmat, keduanya maghfirah, yang ketiga 10 hari ketiga yaitu itqum minan nar, terlepas daripada api neraka. Nah minta ampun kita di bulan Ramadan.
minta ampunnya dengan Allah. Kalau dengan Allah Ta'ala ini nyaman banget minta ampun. Yang mana jar yang ngalih dengan manusia? Siapa saja orang-orang yang terdekat dengan kita, mama abah minta ampun. Mama abah sudah mati jar, sudah meninggal, doakan. Mana doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali ujar Nabi. Andai kata Ikam anak durhaka, Mama Ikam sudah meninggal, Ikam anak durhaka, tapi Ikam mendoakan dibalik oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang berbakti. Kenapa? Karena Nabi menyatakan awaladin solehin yada'ulah, atau anak yang soleh mendoakan mama abahnya. Begitu kita angkat tangan berdoa gasan mama abah, langsung kita tercatat jadi anak yang soleh. Minta maaf lah, ulun batuk terus, tapi sumpah ini lain covid dings, umi corona, mamanya corona lain asli. Andai kata wah ini ulun lihat yang kena omikron tuh kan ada yang matinya aman aja berataan. Jadi kadu satalu parno. Ini lain nih karena berokok lain omikron lain. Ujar sidin nih juga vaksin perlindungan terhadap membaca salamun qalam mir rabbir rahim 28 kali itu vaksin asli. Nah kalau ada vaksin yang bersuntik-suntik itu vaksin untuk supaya kawan naik pesawat. Kalau itu kalau ini vaksin memang untuk menghindari penyakit. Kalau yang vaksin yang ada tuh kan untuk naik pesawat aja kalau tuh, supaya jangan orang supaya naik pesawat. Kalau vaksin salamun qalam mir rabbir rahim, salamun qalam mir rabbir rahim 28 kali itu dilepaskan dari seluruh penyakit yang berbahaya. Itu. Kembali, jadi minta ampun kepada orang yang terdekat. Mama abah kita minta ampun. Yang dulu pelit benar dengan mama abah, nah sedang dari sekarang sampai mati jangan bini aja diperhatikan, mama abah tuh diperhatikan. Bini bukan bini dikesampingkan, tetapi bini disayangi, cuma diperhatikan. Jangan hendak nyaman sorong aja, diingati seorang sampai S1 tuntung, bahkan sampai S2 tuntung, siapa yang mengongkosi? Giliran gajihan bini kalau tuh mengikuti gaji, nah anunya barang Ikam mensuplai apa ini duit ke situ, nah duit. Kalau yang sudah meninggal kan doa juga dengan karena qala ruya an ba'dis sahabah, diriwayatkan dari sebahagian sahabat, tarkut doa lil walidaini yudayyiqul 'aisha 'alal walad, meninggalkan doa untuk kedua orang tua membuat si anak hidupnya sempit. Jadi kalau anak hidup nyaman, banyaki berdoa ke orang tua. Imbah itu duit, pas banyak duit teropol. Nah, bagikan ini berapa hitung seman 1 2 3 4. Nah, ini 5, anggaplah 70. Nah, ini Pak Haji duit 70 berarti 7.100.000 orang akan apa guys, ulun berniat gasan mama abah selesai terima akan ya wahnya ya kan, doa sudah juga bah senang banget orang tua di mau banyak nyer 7 juta ikan mbak masih ada di tulun itu di berangkas aja masih 7M. Wah berarti kan sedikitan 7 juta masih ada, belum lagi di bawah tilam aja 4 juta, di dapur terselip-selip banyak duit sidin. Lesan kuitan. Nah, menjelang Ramadan minta ampun sudah dengan kuitan. Nah, mak ini gasan pian sebulanan Ramadan. Ini Ramadan berapa nak? 30 juta. Ramadan 29, nah itu biar bonusnya 1 jutanya, pokoknya 1 juta sehari gasan pian.
Abah pang mana? Nah ini pian bah juga 30 juta. Abah dapat, mama dapat. Himung mama abahnya. Mbah tuh menangis berduanya, manggarau, nangis. Kenapa mak? Bah, pian minta aja kalau kurang ulun bari lagi. Kada nakai ini lebihan ini kami 1 juta seorang sehari ini berarti 30 juta, 60 juta berdua. Kenapa pian manggarau menangis? Kami nakai menyesal. Menyesal apa bah? Menyesal kenapa bisi anak seikungan aja kayak ikam, coba tahu banyaknya bisi anak bujur juga. Kalau 10 kan 300 juta. Astagfirullahaladzim. Mata duitan juga mama abahnya. Tapi kuitan kadang apa? Jadi harta kita, harta orang tua kita. Ada dulu sahabat belapor-lapor dengan Rasulullah di sini, kisahnya nih. Kita buka tentang lapor dengan Rasulullah. Abah ulun tuh harta ulun diambilinya. Oh iya kah ya Rasulullah? Minta maaf lah kalau ulun tetangis, mudah jangan nangis. Jadi dikioi abahnya oleh Rasulullah. Kayak apa menurut pian ya Rasulullah, lalu mungkin pian tahu persis kisahnya itulah. Ulun samar-samar kisahnya membaca pernah. Lalu kayak apa kisahnya? Lalu si abah tadi membaca syair. Baca syair abahnya, iya tetangis. Abahnya baca syair, ujar abahnya, dulu anakku ini waktunya garing, waktunya halus, aku berhimat mencari akan maanunya. Waktunya garing, lebih baik aku garing daripada inya garing, biar aja buruk pokoknya curahan ujar Nabi kalau kayak itu. Harta ikam ya harta abah ikam juga. Harta kita ya harta abah kita. Jangankan harta kita, diri kita aja tuh dijual abah, dijual mama, dijadikannya kita budak, dijual artinya iya kada apa-apa, apalagi hanya harta aja. Ini kada dengan orang tua rumah. Ya memang anak durhaka, tapi itu di sana dipukung sana. Dipukung pedalaman ada abahnya waktu inya sekolah disekolahkan, kada ada duit dikawinakan, tuntung kawin kada ada gawian, diongkosi kada begawi, abahnya yang begawi diongkosi sampai anaknya sanawiyah. Sampai anak sanawiyah berapa tahun tuh anaknya? Berarti 11 tahun kalau plus tambah bininya diongkosi, cocok jo bininya. Terus bininya nih diambil dari anak yatim supaya bininya ini ya karena kasihan dengan mantu nih dikawinakannya anak dengan mantu, jadi juga imbah sudah abahnya karena kada produktif lagi ya kada tahu kuitan berhutang aja tuh ya kada mau. Dasar anak durhaka. Mantunya yang tadi, mantunya itu iya kada mau jo dengan mintuha, coba pang baik ditolongi sudah, disayangi itu ya. Itu orang kada bisa bersyukur tuh. Dan khusus untuk orang-orang pelit, ujar Imam Ghazali, tapi kada usah pang kita lah. Khusus orang-orang pelit boleh digibah. Menggibah orang itu kan dosa ganal, kada boleh. Tapi khusus orang pelit kada berdosa menggibah orang pelit karena musuh Tuhan. Nah itu lawan kuitan pelit benar. Jadi mendoakan dengan memberi duit, jangan pelit. Ya ada anak bulik ading abah di kampung kak jar ulun hendak bulik kampung orang Samarinda, kakaknya sugih, maksud ading nih bapak anak bulik kampung tuh bari ya duit pesawat ka duit tiket kakada bagus saya di ngajar, kirim salam lah dengan mama abah di kampung. Maksud ading ngomong kada aku abah barang mama barang dititipin duit kada, sugih orangnya. Sampai ke kampung bah mak kakak kirim salam, oh bagus banget, mudahan
baik aja kalau kakak enggehnya mampu ini usia cukup benar bisa rumah ganal mah. Oh ya alhamdulillah tegeretek pang di hati abah mama dasar sekek benar kayak itu, tapi akan menjagakan perasaan anak yang datang 2-3 kali datang kayak itu kirim salam terus. Kalau Bugis kan boleh ke Sulawesi anu lokak le Solo Sulawesi angkaga anu anak bulik nih ke Sulawesi anu iya Indri maka halus benar panik iya Indri inggih pun peletuk selekuk siba ambo siba Indo ya, sampaikan salam dengan mama abah di kampung tulakai terakhir ading nih mbak anu kada disangui lagi datang wan mama abah. Oh ya alhamdulillah kayak apa kakak ikam, alhamdulillah sehat, ini perasaan nih besugih sudah ada kiriman nih kan ada juga kayak pak kakak berkirim salam aja lawan pian mudahan pian sehat panjang umur. Oh iya nakai kami doakan kakak ikam itu, cuma ini mama abah sudah berkali-kali sudahnya berkirim salam aja terus, padahkan dengan kakak ikam di Samarinda salamnya yang berpuluh kali disampaikan kada kau dimakan padahkan lah tuh nah, muyak sudahnya abah witannya pelit nah petinju ya kalau nah petinju ini banyu ujar orang Martapura banyu di tangan kada titik banyu di tangan berarti pelit benar kalau peng tempeleng itu coba janganlah itu ulun aja bang, jangan pelit benar. Tapi itu memang dilatih bang, kada juga disalahkan karena sifat pelit ini dari berapa sifat pelit kan sifat kada baik, sifat tercela. Dari beberapa sifat-sifat yang tidak baik di dalam awak kita ini, di dalam hati kita ini, dalam diri kita ini beberapa sifat yang kada baik, sombong atau takabur, pahirian, hasad, riya, sum'ah, ujub, pujungan, nah apalagi hendak menang sendiri, penyarikan. Itu kalau diancam diberikan pengajaran bujur-bujur cek keluar aja. Ada yang takabur keluar ikam nih bahayanya ini, ria ikam disambat orang kena fajir di akhirat ikam kada dapat pahala ikam kada wani nya. Pahirian ikam menghiri habis amal ibadah ikam membahiri biar ikam berpuluh-puluh tahun beribadah habis kalau ikam pahirian kada wani keluar. Ria keluar kada baik, keluar takabur jangan keluar. Tapi ketika disuruh pelit, bakhil, seke keluar ikam kena aja dulu ini kena. Jadi seke itu memang harus dilawan, harus dilatih. Sampai-sampai Imam Ghazali menyuruh ayo aja sidin dilatih biar setahun dulu ria bababari minta umum makan biar dulu. Karena masuk tahun kedua insya Allah mulai sudah ikhlas tuh. Memang ngalih kada apa-apa dulu biar untuk dilihat orang daripada kada sama sekali. Aku jar hendak percuma aja kalau jar amun berinfak ke masjid, bersedekah ke masjid, kalau ria kada dapat juga pahalanya. Jangan, biar aja dulu ria sampai masjid. Panitia kada tahu juga pada pian ria kan. Ketahuan jar aku minta umum makan dengan panitia. Nih panitia umum makanlah di masjid, aku menyumbang 50 juta. Panitia pembangunan ini umum makan. Artinya ada riaknya tuh minta umum, jangan biar aja umum makan. Nah, sudah umum makan. Kada ikhlasnya minta umum makan. Panitia kayak apa sikap panitia? Ada lagi yang seikung. Nah, ini ulun ikhlas nih, jangan sampai tahu orang ikhlas 100.000 membari tapi ikhlas benar 100.000, yang 50 juta riak benar riak. Yang mana panitia memilih yang 100.000 ikhlas kah, yang 50 juta yang riak? Yang 50 juta yang riak diambil. Nyata ambil itu
Inya kalau orang bersedekah itu, berinfak itu ria, hilang kalau 50 juta. Mana lagi pahalanya? Masih ada pahalanya. Pahalanya menyenangkan hati orang yang menerima. Ya kalau senang hati yang menerima, berbunyi sudah, artinya Isa sudah. Senang hati orang yang menerima. Yang pelit dong alih. Nah, kita dengan keluarga dulu, keluarga dengan bini jangan pelit, dengan anak jangan pelit. Nih dengan bini, dengan anak tapi dia lainnya tanggung jawab kita itu. Bahkan minta maaf, hubungan kita ini kan Ramadan, sedangnya kita perbaiki sama-sama, panglah kita perbaiki hubungan kita dengan bini kita dibaiki. Jadi amun hendak jadi wali, rasa-rasanya kalau kita kawa berbicara kayaknya aja sudah ilustrasinya ulun sahan kita mahalebiu apa rame kan merecak bakatawaan ya, kalau bagagayaan rame nih bagasahan dengan pian rame bagasan kawin lagi apa bakatawaan kan asik kalau tuh. Nah itu dengan kawal atau dengan kawal di kantor atau kawal di warung minum kopi rame. Nah kalau pian kawa bepandir raminya nang kayak tujuh dengan bini berarti sudah selamat kok. Kita dengan kawal rami benar bepandir, tapi imbah dengan bini kenapa kejam benar, kan antik. Ini perlu diperiksa otak kita ini. Ada salah apa itu di otak kita itu? Padahal bini ini kan yang mendampingi kita, yang menyemani kita. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya istri kita. Menyusui anak adalah orang bisa menyemani kita. Kalau kawa kada penyarikan dengan bini, insya Allah rata-rata kan orang dengan kekawalannya mau asik dengan bini. Kenapa kada? Aturannya berramiai dengan bini. Ya kalau bini sarek jangan dilawan nih sarek, berarti lanjang, selesai itu. Bukan telanjang ibu-ibu lah dangarilah, ini bukan yang maksud ceroboh. Ini kada artinya berarti lanjang berduaan dengan bini, berarti lanjang kada mesti bawa hubungan macam pak itu melucui bini. Kada apa ketawa tuh bini melihat. Ketawa bini kan kayak itu dengan bini karena ini ngali benar mencium bini ngali benar di dahi itu mengiau sayang ngali benar. Ayo sudah mengiau sayang ngali benar dengan bini. Ada jopang orang mengiau sayang dengan bini seminggu kawalnya melihati sayang terus anu yang hujan awal selama seminggu ini bagus banar ini mesra banar dua laki bini ini. Lakinya bersayang terus dengan bini. Ikam tuh apa resepnya jangan kawa bersayang terus dengan bini itu? Berdiaman aja ikam lah. Aku biniku kada mau aku tersinggung, aku kada sempat mengirop ngarannya aku mengiau sayang tuh teknik aja karena aku kada ingat ngarannya keadaan sini kada peingatan lah. Sudah 70 tahun kada peingatan lagi, aku kada ingat lagi ngarannya paksa aku kiau sayang berdiaman aja lah jangan. Itu lain pula. Beramian dengan bini itu lah, minta maaf dengan bini, cium bolehlah mencium tangan bini, boleh sekali-sekali. Kenapa kita merasa banyak dosa dengan bini, merasa bini lebih mulia daripada kita? Sekali-sekali dengan kekanakan anak kita cium tangannya, inya kada berdosa cium aja. Mak jari itu sekali-sekali ya kalau tuh. Amun batisnya jangan, kalau batisnya khusus kita aja untuk anak kita atau kita mencium batis abah, telapak batis mama abah kada apa-apa. Nah yang ini untuk hubungan kita dengan di rumah. Kalau sudah kawal lamah limambun di rumah dengan kawal makinnya nah asyik itu di rumah tangga. Nah kalau sudah kada lagi penyarikan, ini kan Ramadan nih, melatih pemarahan lah, melatih emosi, mengandalkan emosi, menggantikan ego. Kalau sudah ego teratur kayak itu berarti satu tanda wali dapat kada penyarikan, artinya selamat tuh. Yang kedua pemurah. Ramadan ini juga melatih pemurah. Kalau dua tanda besar ini itu tanda orang soleh tuh.
selamat kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta reda terima kasih kepada Abah Haji Sultani, kepada pian berataan. Kita saling mendoakan Ramadan inilah, jangan kada ingat saling mendoakan kekawalan kita yang ini kan ding sanak berataan nih di masjid. Doakan kawalan, doakan. Cuma karena kalau Ramadan pian kalau menghadap ke situlah, jangan banyak menghadap ke kanan. Kalau menghadap ke sini nah, jangan banyak menghadap ke kanan, melihat ke kiri aja terus, jangan. Kecuali kalau pian hendak melihat ke kanan, tuh masih supaya cepat tuntung, supaya cepat tuntung, semudahan. Tapi ini ya, agak usah khawatir. Ini kan termasuk cepat. Ini ketua masjid meninjau, aja 7 tahun meninjau tuh hanya mengumpulkan dikit-dikit. Kalau di sini kan orangnya waras di sini, kan cepat ini sampai di situ sudah. Tahu kok di sebelah itu sudah jadikah, mudahan cepat jadi. Walaupun ulun lain orang sini, biar apa kan masjid ini kan pengelolaannya pian barataan, tapi ulun merasa memiliki, artinya alhamdulillah al-hijrah maju bagus kan, naik job kita umat Islam selamat. Nah, cuma kalau bisa ini saran ulun, kalau bisa kalau sedang pembangunan itu khutbah Jumatnya, misalnya khutbah Jumatnya berapa, tambah ya 100 hatibnya tambah 100.000, bilalnya tambah 50 misalnya, itu 150 aja. Kalau nambah liati itu celengan yang masuk tuh andai kata rugi juga 150 kada rugi ya, insya Allah bertambah celengannya tuh, bertambah celengannya aja, tambah ya, ditambah. Jangan justru karena pas ini kadang-kadang menyinggung lah adalah jangan karena pas ini pembangunan jadi jatah imam, jatah, jangan itu. Supaya masjid ini bersedekah juga, karena ini masjid Tuhan, insya Allah masuk aja rezekinya. Saya kira ini dulu 2 kali sudah ditagurnya, minta maaf, minta redo ya, mudah-mudahan cepat masjid ini terbangun. Kesimpulannya ulun mengapresiasi, nah mulai bahari minta maaf banarullah, bukan supaya jangan ada dikeo lagi. Ulun mulai pertama masuk di sini nyaman, di sini cocok. Ulun kan 20 tahunan sudah masuk sana, masuk sini, yang tuntung di pondok, masuk masjid, kerasaan masjid yang berberkah dengan yang kada. Nah, ini salah satu masjid yang berberkah, nyaman. Kalau masuk ke sini nyaman, asyik di sini ya, asyik, nyaman di sini. Nah, berarti berberkah insyaallah. Tuntung aja ini masjid, apalagi ada Habib Ismet, ada Habibnya di sinilah, berberkah sini insyaallah. Insyaallah. Kalau ada janda-jandanya kabari aja. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udzu nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.